Teman-teman, khusus di video kali ini saya akan share contoh report financial planning atau contoh rencana keuangan yang biasanya aku buat dalam bentuk sebuah buku yang aku sebut book plan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Teman-teman, aku yakin kamu sudah dengar berkali-kali istilah perencanaan keuangan dari aku, dari teman-teman di Finansialku, atau teman-teman financial planner lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah mulai merencanakan keuangan? Kalau belum, kenapa? Coba deh tulis di kolom komentar apa yang menjadi penyebabnya. Apakah kamu nggak ngerti itu perencanaan keuangan apa, atau kamu nggak ngerti gimana cara mulainya, atau kamu takut harganya mahal, atau apa alasannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kebanyakan orang itu mikirnya perencanaan keuangan itu adalah budgeting, ngurusin uang masuk sama uang keluarnya seseorang atau klien. Kenyataannya, perencanaan keuangan itu bukan hanya budgeting, bukan hanya ngobrolin berapa persen untuk belanja rumah tangga, berapa persen buat nabung, atau buat berapa persen buat anak, dan lain sebagainya. Kita bicara itu nggak bicara, tapi itu bagian kecilnya. Nah, bagian besarnya, kita ngobrolin gimana sih caranya menyiapkan dana pernikahan. Contoh ya, teman-teman coba lihat nih, tampilan di layarku ya. Contohnya, di sini aku nyiapin dana untuk pernikahanku, dan di sini aku nyiapin dana buat beli rumah di Jakarta. Teman-teman, khusus di video kali ini saya akan share contoh report financial planning atau contoh rencana keuangan yang biasanya aku buat dalam bentuk sebuah buku yang aku sebut book plan. Ini contoh covernya, silahkan. Kali ini aku akan bongkar nih rahasianya. Satu persatu, halaman per halaman yang namanya perencanaan keuangan. Semoga kamu lebih kebayang tentang konsep perencana keuangan dan cara kita Finansialku bisa bantu kamu dalam merencanakan keuangan. Teman-teman, berikut ini contoh report atau contoh perencanaan keuangan yang kita buat di Finansialku. Teman-teman, ini contoh sebuah financial planning, bagian covernya. Terus kemudian ada surat semacam cover letter, di sini menjelaskan tentang scope pekerjaan atau scope dari financial planning ini. Kemudian di sini ada daftar isi, teman-teman bisa cek mulai dari pendahuluan, kondisi keuangan saat ini, tujuan keuangan dan analisis serta rekomendasi saran. Di bagian pertama ini ada surat perjanjian kerja. Bagian kedua ini ada namanya ringkasan rencana keuangan dan profil keluarga. Di bagian pertama ini sudah ada ringkasan-ringkasan perencanaan keuangan mulai dana darurat, dana pendidikan anak, dan kebutuhan uang pertanggungan asuransi jiwanya. Di bagian ringkasan ini disesuaikan dengan case atau dengan kebutuhan teman-teman atau kebutuhan klien. Kemudian bagian kondisi keuangan saat ini mulai dari penjelasan tentang proses perencanaan keuangan di Finansialku, terus kemudian laporan keuangan arus kas keluarga, laporan keuangan neraca, dan kondisi kesehatan keuangan keluarga. Ini contohnya proses perencanaan keuangan terdiri dari 6 bagian, mulai dari diskusi awal, menentukan tujuan, analisa dan pembuatan rencana keuangan, menyajikan rekomendasi, implementasi, dan tinjauan ulang atau review. Kemudian ini contoh laporan keuangan arus kas keluarga yang lebih komprehensif dibandingkan yang ada di aplikasi. Kemudian ini juga laporan keuangan neraca yang lebih komprehensif. Kemudian di sini ada kondisi kesehatan keuangan keluarga dengan berbagai penjelasan detailnya. Terus bagian ketujuh ini sudah mulai lakukan perbaikan dari yang namanya keamanan keuangan. Mulai cash flow, dana darurat, asuransi jiwa, dana pendidikan anak, semua dihitungin. Ini contoh saran dari perbaikan cash flow. Kemudian ini perencanaan dana darurat. Kemudian perencanaan dana pendidikan anak. Dan banyak banget simulasinya dari yang kuliah dalam negeri, alternatif 1, kemudian ada alternatif 2, kemudian kalau pendidikan kuliah di luar negeri, alternatif 1, alternatif 2,
Dan di sini dihitungin perencanaan asuransi jiwanya, karena memang harus diproteksi kan. Di akhir sebuah book plan atau rencana keuangan terdapat rekomendasi dan saran. Di sini ada contoh rekomendasi dan saran untuk investasi dana pendidikan di dalam negeri. Kalau ini untuk investasi dana pendidikan kuliah di luar negeri. Dan ini contoh produk investasinya. Dan terakhir ditutup dengan agenda review. Guys, sekarang ini kamu sudah tahu bentuk report atau laporan dari sebuah perencanaan keuangan. Dan kamu juga sudah tahu manfaat dari merencanakan keuangan. Coba bayangkan jika sekarang ini kamu sudah mulai merencanakan keuangan, satu persatu tujuan keuanganmu mulai terwujud. Mulai dari menyiapkan biaya pernikahan dan sekarang kamu sudah bisa menikah. Kemudian kamu menyiapkan dana buat beli rumah pertama kamu. Ya mungkin nggak terlalu besar rumahnya, bukan rumah mewah, tapi rumah yang cukup untuk keluarga kamu, keluarga kecil kamu. Kemudian menyiapkan dana melahirkan anak, biaya pendidikannya, biaya perjalanan liburan bersama keluarga, biaya perjalanan ibadah haji, dan juga pensiun kamu. Pastinya kamu akan menjadi orang yang sangat membanggakan buat keluarga kamu, khususnya pasangan kamu, dan juga anak-anak kamu. Kamu menjadi seseorang yang bisa mereka banggakan. Sembari kamu meningkatkan penghasilan kamu dari tahun ke tahun, aku sarankan kamu mulai merencanakan keuangan. Pilihannya ada dua. Kamu bisa buat sendiri rencana keuangan kamu, atau kamu bisa menggunakan jasa profesional perencana keuangan. Kalau kamu mau buat sendiri rencana keuangan kamu, itu sudah aku kasih tahu caranya. Kamu bisa tonton video yang sebelumnya, ada linknya juga di atas, silakan aja diakses dan praktekkan. Atau kalau kamu memang butuh solusi yang lebih cepat, tidak ada waktu untuk belajar, pengennya udah langsung ngobrol sama ahlinya, boleh, kamu bisa menghubungi kami, para perencana keuangan di Finansialku untuk jasa konsultasi perencanaan keuangan. So guys, di video kali ini aku sudah cerita tentang perencanaan keuangan dan sudah aku bongkar contoh report financial planning. Mulai dari halaman pertama, covernya, kalau sudah ada daftar isinya, kemudian bab per babnya, dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir. Saya menemukan dua jenis orang di dunia ini. Satu, orang yang selalu cari jalan, dan kedua adalah orang yang selalu cari alasan. Orang yang cari jalan adalah orang yang mau mencoba hal-hal baru, dan kemudian mencari cara, mencari solusi, mencari jalan supaya tujuan keuangannya satu persatu dapat terwujud. Sedangkan orang yang cari alasan adalah orang yang punya ribuan alasan untuk tidak memulai. Ya, boleh dibilang orang yang males gitu ya. Teman-teman, yang jelas waktu terus berjalan dan tidak pernah bisa mundur. Pilihannya ada di tangan kamu, bolanya ada di kaki kamu. Sekarang pilih. Kamu orang yang cari jalan atau kamu orang yang cari alasan? Teman-teman, di video berikutnya aku akan cerita tentang investasi. Tentunya videonya akan menginspirasi dan memotivasi kamu dalam hal keuangan. Silakan klik like dan subscribe YouTube channel Finansialku kalau kamu mendapatkan banyak insight, banyak motivasi dan inspirasi dari video kali ini. Sampai jumpa di video Melek Finansialku hari Rabu depan bersama saya Melvin, dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.